Siap untuk sebuah proyek baru? Oke, kali ini kita akan bedah tuntas langkah demi langkah cara menginstal webmail Roundcube. Saya bakal pandu kalian sampai akhir, dan saya jamin webmail kalian nanti bakal berjalan mulus dan pastinya super aman. Halo Sobat Linux, kembali lagi nih dengan saya, Tux. Dengar kata instalasi server mungkin kedengerannya agak ribet ya? Tenang-tenang, nggak usah khawatir. Anggap aja ini proyek seru yang kita garap bareng-bareng. Saya di sini buat mastiin setiap langkahnya jelas dan gampang buat kalian ikuti. Nah, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita mulai dari hal yang paling dasar, yaitu menyiapkan fondasi server yang kokoh. Terus kita lanjut ke proses instalasi Roundcube-nya, baru deh kita masuk ke konfigurasi dan pengamanan. Puncaknya, tentu saja webmail pribadi kalian yang siap digunakan. Baiklah, kita langsung masuk ke fase pertama, menyiapkan fondasi server. Ini benar-benar krusial. Anggap aja kita lagi mau bangun rumah, kan fondasinya harus kuat dulu ya kan? Nah, sama kayak gini, kalau bagian persiapan ini beres, sisanya saya jamin bakal jauh lebih lancar. Oke, jadi ada 3 pilar utama nih di fondasi kita. Yang pertama, kita perlu install PHP dan modul-modul penting yang dibutuhin. Kedua, kita harus atur zona waktu atau time zone di PHP biar akurat. Dan yang ketiga, kita siapin rumah buat data Roundcube nanti, yaitu database-nya. Ngomongin soal modul PHP, apa sih itu? Gampangnya, anggap aja ini sebagai toolkit atau perkakas khusus buat server kita. Modul PHP IMAP itu gunanya buat ngobrol sama server email. Terus, PHP MySQL buat ngobrol sama database. Dan PHP MBString biar webmail kita bisa nanganin berbagai macam bahasa. Tanpa perkakas ini, Roundcube-nya nggak bakal bisa kerja. Selanjutnya, zona waktu. Ini mungkin kelihatan sepele, tapi percaya deh, ini penting banget. Dengan ngatur time zone yang benar di file konfigurasi PHP, semua cap waktu di email, kapan dikirim, kapan diterima, semuanya bakal akurat. Ini bisa nyelamatin kita dari pusing dan error di kemudian hari. Sekarang kita siapin semacam berangkas data, khusus buat Roundcube. Prosesnya simpel, ada 3 langkah. Pertama, kita buat database baru. Kita kasih nama RoundcubeDB. Kedua, kita buat user baru, namanya RC-User, lengkap sama passwordnya. Ketiga, kita kasih hak akses penuh ke si RC-User ini, tapi hanya untuk database RoundcubeDB tadi. Ini praktek keamanan dasar yang wajib banget dilakuin. Oke, persiapan kita udah selesai. Fondasinya udah kokoh, perkakasnya udah siap. Sekarang waktunya kita masuk ke acara utama, memasang aplikasi inti Roundcube di server kita. Yuk kita mulai. Sebelum kita pasang filenya, kita perlu pasang papan penunjuk jalan dulu di server Apache kita. Nah, inilah yang disebut virtual host. Fungsinya sederhana banget. Setiap kali ada orang yang ngetik mail.easyvps.my.id di browser, si virtual host ini bakal langsung ngarahin mereka ke folder tempat kita nyimpen file Roundcube. Simple dan efisien kan? Alright, sekarang waktunya eksekusi. Pertama, kita download file Roundcube. Habis itu kita ekstrak isinya, terus kita pindahin ke direktori web yang udah kita tentuin tadi. Dan ini yang paling penting, jangan sampai lupa, kita harus ubah kepemilikan foldernya ke user www.data. Kenapa? Biar web server kita punya izin buat baca dan jalanin aplikasinya. Masih ingat kan database kosong yang kita buat tadi? Nah, sekarang waktunya kita isi. Tenang, kita nggak perlu bikin tabel satu-satu. Roundcube udah nyiapin semacam cetak biru namanya file mysql.initial.sql. Cukup dengan satu perintah impor, database kita bakal langsung punya semua struktur tabel yang dibutuhin. Praktis! Kita udah deket banget sama garis finish nih. Aplikasi udah terpasang, database juga udah siap. Sekarang kita masuk ke fase terakhir yang paling menentukan, konfigurasi dan pengamanan. Bagian ini yang bakal mastiin semuanya berjalan sempurna dan aman. Nah, sekarang bagian yang seru nih. Coba buka browser kalian, lalu akses alamat yang ada di layar. Ini adalah halaman web installer dari Roundcube. Dia bakal ngebantu kita ngelakuin konfigurasi lewat tampilan yang gampang dimengerti, jadi nggak perlu edit file manual yang ribet. Begitu masuk ke halaman installer, kalian bakal lihat banyak banget pilihan. Nggak usah pusing dulu, kita fokus ke yang paling penting aja, yang ada di slide ini. Masukin detail koneksi database yang tadi kita buat, terus atur host IMAP buat nerima email, dan SMTP buat ngirim email. Settingan ini nih yang bakal nyambungin semua komponen jadi satu. Nah, setelah kalian simpan konfigurasi dan semua pengetesan di halaman itu warnanya jadi hijau, kalian mungkin mikir, akhirnya selesai. Tapi, tunggu dulu. Perjalanan kita belum selesai. Justru sekarang ada satu langkah keamanan paling vital yang sering banget orang lupain.
Dengerin baik-baik ya Sobat Linux, ini super penting. Segera hapus folder installernya. Saya nggak bisa lebih nekenin ini lagi. Membiarkan folder itu ada sama aja kayak kita bangun rumah baru, terus pintu depannya kita biarin kebuka lebar-lebar. Siapa aja bisa masuk dan ngacak-ngacak konfigurasi kita. Jadi demi keamanan, hapus folder itu sekarang juga. Begitu folder installer dihapus, semua pengaturan yang kita buat tadi udah otomatis tersimpan rapi di dalam sebuah file bernama config.enc.php. Anggap aja ini jantungnya konfigurasi Roundcube kita. Dan yang paling penting, di dalam file ini juga udah ada pengaturan buat mastiin fitur installernya nonaktif secara permanen. Dan, tada! Selesai sudah! Dengan dihapusnya folder installer, webmail kalian sekarang bukan cuma berfungsi, tapi juga udah aman. Selamat Sobat Linux, kalian berhasil! Yuk kita lihat hasilnya bareng-bareng. Dan inilah dia, trofi dari kerja keras kita, halangan login Roundcube yang udah jalan dan siap dipakai di domain kalian sendiri. Misi kita tuntas, petualangan kita berhasil. Keren banget! Coba deh, kita lihat lagi sebentar pencapaian kalian hari ini. Kalian udah berhasil nyiapin server dari awal, nginstal Roundcube, nyambungin ke database, ngatur IMAP dan SMTP, dan yang terpenting, ngamanin semuanya. Ini benar-benar skill sysadmin yang solid, kerja yang sangat bagus. Oke deh, itu dia panduan lengkapnya. Jika ada pertanyaan, langsung aja tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa juga buat subscribe biar gak ketinggalan update terbaru. Dan kalau kalian suka sama konten ini, klik tombol like-nya. Saya Tux, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Tetap semangat Sobat Linux!